punya buku-buku yang keren. Kalau buku-buku yang keren, insya Allah isinya juga keren. Jadi nanti ketika kita menceritakan isi bukunya, maka orang akan mendapatkan pengetahuan baru, ya, ilmu baru dan lain sebagainya, ya. Jadi ini banyak sekali contoh-contohnya. Dan ini salah satunya adalah buku yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia. Jadi buku-bukunya bermutu, ya. Artinya buku-bukunya memang gambarnya bagus, warnanya cerah gitu ya. Kalimatnya juga jelas gitu ya, tulisannya enak dibaca gitu. Nah, jadi kalau kita sudah modalnya buku ya, maka kita sudah punya langkah yang pertama ya. Nah, jadi kita kemarin sudah tahu nih yang namanya mengulas sudah punya modal. Kemudian nanti kita juga akan membahas kembali apa saja sih yang harus ada ketika kita mau mengulas buku ya. Nah, kemudian juga langkah-langkahnya seperti apa dan juga otomatis apa sih manfaatnya kita juga nanti akan ngobrolin ya. Dan yang paling penting nanti kita akan praktek. Yeay, siap-siap ya teman-teman ya, harus semangat. Baik, nah kalau dari definisi, coba deh Bunda pengen tahu ada nggak yang masih ingat penjelasan Bunda Daya pengertian mengulas buku? Yuk, ada yang bisa kasih pendapatnya? Boleh buka ini ya, buka suaranya. Salah satu dari sekolah mana aja boleh. Kemudian suaranya nanti deketin ke kameranya ya, biar tertangkap suaranya. Budadaya sudah bantu nih dari jauh. Yuk, silahkan. Di slide juga ada tuh. Silahkan, ada dari SD mana yang mau menyampaikan pengertian mengulas buku? Jeng, 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 jeng. Boleh ibu bapak gurunya membantu siswanya untuk menjelaskan ya, apa sih yang disebut dengan mengulas buku? Ya, siapa ya? Bunda Daya nunggu nih. Jeng, 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 jeng. Siapa ya? Ada dari SDN Alumuling, ada Kuta Binje, kemudian mana lagi nih? Ada dari SD Pulo, ada mana lagi ya? Gampong Masjid, ada dari Matang Nehen. Banyak ya. Nah, coba salah satu dari teman-teman, silahkan dong. Apa ya arti mengulas buku? Ada Bapak Ibu guru juga boleh kalau ada yang nyimak. Silahkan. Dari mana? Coba satu satu sekolah aja dulu yang menjawab. Jadi biar bisa disimak. Dari mana? Kuta Binje. Oke, baik. Oke, dari Kuta Binje boleh dapat suaranya. Kegiatan membaca. Oke. Kemudian diapain setelah dibaca, Nak? Memahami isinya. Yes, memahami isinya. Apalagi boleh ditambahin. Membaca, memahami isinya, terus diapain setelah dipahami? Bertujuan memberi informasi. Yes, betul. Ada lagi yang mau ditambahin? Membuat kupasan, Iya, komentar, iya, betul. atau Iya, tafsiran iya, kritis iya. terhadap sebuah buku. Yeay, betul sekali. Dengan siapa nih, Bunda Daya mau tahu dong? Suara siapa tadi ya? Fahira, Bu. Panggilannya apa? Fahira. Samira, Fahira. Fahira. Aduh, ini agak suaranya rooming ya. Iya, Kakak, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Fahira dari SD Kuta Binjai. Yeay, keren ya. Nah, boleh duduk kembali, Kakak. Nah, jadi teman-teman,
Mengulas buku itu awalnya membaca dulu, kemudian kita melakukan kupasan ya. Jadi buku yang udah kita baca tuh dikupas, kemudian setelah dikupas kelihatan ya isinya ya. Nah, setelah kelihatan isinya, baru deh kita kasih komentar. Oh, ternyata bukunya bagus, keren ya, bermanfaat gitu ya. Tapi kita juga boleh memberikan kritis. Jadi hal-hal yang sifatnya menyebutkan apa sih kekurangan dari buku ini, begitu ya. Nah, jadi itu pengertian dari mengulas buku. Tapi kenapa sih Bunda harus kita ulas bukunya? Nah, tujuannya itu adalah supaya memberi informasi dan juga memberikan masukan kepada si penulis bukunya atau yang menerbitkan bukunya ya sebagai bentuk apresiasi. Karena menulis buku itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Sulit dan panjang prosesnya. Jadi dengan mengulas buku para penulis yang kita baca dan kita ulas ini salah satu kita mengapresiasi karya mereka. Nah, jadi lebih jauh nanti teman-teman lama-kelamaan kalau sering mengulas buku jadi pengen jadi penulis juga kan. Nah, mudah-mudahan ya kalian yang ikut mengulas buku suatu hari bisa menulis cerita juga seperti teman-teman lain yang sudah menulis buku seperti ini ya. Oke, keren. Kita lanjut. Nah, kemudian ini ada struktur ya. Kalau kemarin itu ada beberapa hal yang harus ada dalam mengulas buku teman-teman ya. Jadi udah dibaca nih teman-teman ya. Sudah dibaca, sudah dikupas ya sampai 2, 3, ada yang sampai 4 kali membaca bukunya kan. Itu keren. Setelah dibaca, kita lihat apa dulu yang mau kita ulas ya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah covernya. Ini kayak bayangan ya. Ini buku ya yang Bunda pegang ya, agak samar-samar. Jadi, yang perlu diulas pertama adalah judul bukunya ya. Misalnya tentang apa ya? Bisa tentang nih kalau buku yang Bunda pegang judulnya Ketika Benda Berputar, gitu ya. Jadi nanti judul ulasannya disebutkan, saya hari ini akan mengulas sebuah buku yang sangat inspiratif, sangat keren misalnya ya. Jadi udah dibuka begitu judul ulasannya apa, kemudian disebutkan identitas si buku ini. Judulnya Ketika Benda Berputar. Nah, disebutkan juga, mungkin teman-teman ada lagi ya yang perlu ditambahkan di dalam covernya, yaitu penulisnya. Siapa ya penulisnya? Dibaca. Kalau yang di sini nama penulisnya Sweta Balakrisnan. Wah, ini buku terjemahan dari luar negeri ya. Kemudian ada juga ilustrator ya. Jadi pertama tadi judul, yang kedua penulisnya, yang ketiga ilustrator ya. Kemudian satu lagi penerbit. Nah, ini buku siapa ya yang menerbitkannya? Kalau buku yang Bunda Daya pegang, penerbitnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Nah, jadi ini nanti akan bisa kita jadikan struktur yang pertama, yaitu judul ulasan, dan yang kedua identitas, ya. Jadi ini sesuatu yang nyata dari identitas bukunya. Kemudian apa lagi ya? Nah, baru masuk di poin keempat, teman-teman. Apa ya poin keempat? Intisari buku. Nih, judulnya tadi udah kita sebutin kan? Nah, sekarang kan tadi kita udah baca ya, udah tahu isinya. Ternyata di dalam buku ini ada seorang anak, yaitu siapa namanya? Nah, nanti kalau kita sudah baca, kita tahu siapa tokoh yang ada di dalam buku ini. Nah, karena dia diambil dari buku berkebangsaan luar negeri ya. Anaknya bernama Cintu. Nah, namanya unik ya, Cintu. Seperti bukan nama anak Aceh ya. Ini memang anak dari luar Aceh. Namanya Cintu. Apa yang kira-kira dilakukan Cintu? Nah, itu disebutkan ya. Jadi dibaca Cintu
hubungannya apa dengan judul? Nah, ternyata ada kaitannya dengan mainan yang dipegang Cintu, yaitu sesuatu benda yang berputar, gitu ya. Nah, kemudian diceritakan tuh isi bukunya. Kemudian setelah selesai dibacakan isi bukunya, ya. Nah, lanjut. Mulai deh kita analisa ya di poin kelima, yaitu analisa. Apa sih yang dianalisa, teman-teman? Yaitu apa yang menurut kita bagus, keren, sebutkan ya. Misalnya apa tuh? Bukunya warnanya bagus, gambarnya juga sangat eh, jelas terlihat ya. Kemudian apalagi ceritanya seperti pengalaman saya, tuh boleh ya. Tapi ternyata ketika kita mau menganalisa, ada juga kelemahan dari buku ini. Ternyata di buku ini akhir ceritanya tidak jelas, seolah-olah mengajak pembaca untuk berpikir, ya. Nah, jadi saat waktu tidur tiba, Cintu berkata kepada ayah ibunya. Kemudian tidak ada kalimat lagi. Nah, jadi menurut kita kalau kalimatnya begini di akhir, ini kan buat penasaran. Nah, ini kelemahannya. Tapi bisa juga jadi kelebihan, yaitu mengajak yang membaca untuk berpikir dan menebak apa sih yang dikatakan oleh Cintu kepada ayah dan ibunya. Nah, itu contohnya ya, membuat analisa. Kemudian selesai semua, ditutup ya. Nah, kemudian terima kasih dan lain sebagainya. Jadi, merefleksikan isi buku, apa yang sudah dibaca, kelebihannya, kekurangannya ya, dan juga informasi apa yang ada di dalam buku itu ya. Nah, setelah struktur selesai, nah ini gambaran secara umumnya. Jadi yang pertama tadi kita sudah memilih buku, kemudian membaca dengan kritis, begitu ya, dan menyampaikan ulasan. Jadi sebenarnya mengulas buku, tahapannya itu cuma tiga aja bagian besarnya. Ya, yang pertama memilih buku, yang kedua membaca kritis, dan yang ketiga menyampaikan ulasan. Ya, jadi nggak banyak, sedikit ya. Tapi kalau dikerjakan secara rutin, insya Allah tuh kita makin mahir ya dalam mengulas buku ya. Nah, kemudian kenapa harus mengulas buku? Karena ini bagian dari literasi dasar. Literasi itu salah satunya adalah memahami baca tulis ya. Jadi bukan sekedar oh tahu huruf, tapi tahu makna dari kata kalimat yang kita baca. Nah, itu bagian dari literasi. Dan sebenarnya literasi itu lebih luas. Tapi kalau kita sudah selesai dalam membaca, ya, menulis dan berhitung itu berarti teman-teman sudah tuntas tahap awalnya memahami literasi ya. Oke. Wah, ternyata yang Bunda Daya sampaikan ada di sini ya. Jadi literasi secara umum itu kita bisa paham ya. Setelah paham kita bisa mengevaluasi ya, juga menceritakan apapun yang kita sudah pahami gitu ya. Dan pada akhirnya tujuan dari literasi itu kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya apa ya? Oh, kalau kita dikasih uang jajan, uangnya cuma 5.000, maka bagaimana ya menyelesaikan masalah supaya belinya tidak terlalu mahal tapi kita kenyang. Oh, pilih makanan yang mengenyangkan. Itu bagian dari literasi, teman-teman, gitu ya. Atau ada tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian kita kesulitan. Nah, ciri anak-anak yang sudah literasinya baik, dia harus bisa mencari jalan keluar. Bagaimana sih cara menyelesaikan tugas yang benar dari Bapak Ibu? Caranya apa? Salah satunya berani bertanya, gitu ya, berani menyampaikan dan lain-lain. Jadi literasi itu sangat luas sekali ya, teman-teman. Nah, ini juga Bunda kemarin sudah pernah tayangkan ini ya.
bahwa kalau kita sudah memahami sesuatu, perlu juga, kalau setelah kita membaca, tapi kita harus paham, ya. Jadi membaca eh, di dalamnya ada kata, kalimat, jika dibungkus dengan pemahaman, itu nanti jadi kuat seperti tali kapal ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman menjadi anak-anak yang terampil, ya, pinter gitu ya, dan bisa menyelesaikan apapun masalah yang akan dihadapi suatu hari kelak, ya. Jadi, keterampilan membaca itu kelihatannya seperti sederhana, tetapi luar biasa dampaknya nanti suatu hari kelak, ya. Oke, coba Bunda Daya tanya yang merasa sesuai dengan yang Bunda Daya tanya, boleh tunjuk tangan ya. Oke, siapa yang 1 minggu sudah bisa baca, oh 1 minggu, 1 hari baca 1 buku, coba siapa tunjuk tangan yang sudah membaca 1 hari 1 buku, ada? Oh ada, Masya Allah. Yang 1 hari sudah bisa baca 2 buku. Coba tunjuk tangan. Mana ya? Oh ada juga, iya. Nah yang keren adalah nggak masalah mau berapa banyak buku. Yang penting setiap hari usahakan membaca buku. Gitu ya. Nah baik. Nah ini tadi ya 3 tahapan mengulas buku. Apa saja itu teman-teman? Ya, yang pertama memilih buku ya. Kemudian membaca dengan kritis. Kritis itu artinya membacanya harus dengan berpikir ya, tidak hanya sekedar membaca tapi kita juga memahami isi yang kita baca. Yang ketiga, menyampaikan ulasan. Seperti yang tadi Bunda Daya bilang ya, ada ulasannya mulai dari menyebutkan judul buku, identitas buku, isinya, kemudian disebutkan kelebihan dan kekurangan sampai penutup ya. Nah, bagaimana cara memilih buku Bunda yang mau kita baca? Ada 3 nih ya. Yang pertama, kita harus tahu jenis-jenis bacaan yang cocok untuk kita. Nah, ini kan teman-teman usianya SD ya. Ada yang kelas 4, ada. Coba tunjuk tangan yang kelas 4. Oh, nggak ada ya. Kelas 3. Oh iya, ini semua kelas 3 berarti ya. Ada yang kelas 2. Nggak ada, berarti rata-rata kelas 3 ya. Oke, nah jadi kalau untuk anak-anak yang kelas 3 biasanya buku bacaannya itu ada tulisan kode di ujungnya. Kalau di sini ada tulisannya level 3. Ada juga kategorinya disebut kategori B ya, itu biasanya cocok untuk anak-anak usia SD ya. Nah, jadi mengenal beragam bacaan itu teman-teman harus memeriksa dulu buku yang dibaca cocok nggak. Jangan nanti bukunya terlalu sulit. Nanti teman-teman kesulitan nanti mengulas bukunya ya. Jadi pilihlah buku-buku yang sesuai dengan usia atau kelas teman-teman, begitu ya. Nah, setelah tahu nih jenis-jenis bukunya, kita lanjut, yaitu ada jenjang buku sebagai alat bantu. Jadi, seperti yang Bunda Daya pegang ini ada yang bisa dibaca untuk anak TK, adik-adik TK. Kemudian ada juga yang SD kelas 1 ya, ada yang sampai SD kelas tinggi. Jadi kalau kita sudah tahu pilihannya, wah buku ini nih yang cocok nih. Nah kita ambil deh bukunya, zet, udah diambil, baru nanti boleh juga ditanya sama Bapak Ibu guru atau orang tuanya. Ya, apa yang kita tanya? Ini cocok nggak, Bu? Cocok, boleh ambil. Nah, kalau begitu selesai memilih bukunya sudah aman ya. Kemudian lanjut lagi, ya. Kita lihat, yaitu membacanya. Bukunya udah dapet, sekarang kita baca deh. Bagaimana ya cara membaca kritis? Pertama baca. Setelah baca sekali, kok belum paham ya? Tadi siapa ya nama tokohnya? Oh, artinya kita belum paham. Baca lagi. Setelah dibaca kedua, oh, namanya Danu. Ya, oke. Setelah dibaca kembali, aduh tadi jalan ceritanya apa ya?
Oh, berarti dia belum mengkritisinya. Baca lagi. Jadi membaca itu harus berulang supaya kita bisa paham. Tapi ada juga loh anak-anak yang sekali baca dia sudah paham. Nah, itu juga keren. Mungkin sudah terlatih membaca bukunya ya. Setelah membaca dipahami, lanjut menggunakan strategi membaca untuk membangun kepahaman. Misalnya, nama tokoh. Jadi kita buat poin-poinnya. Yang perlu dicari dalam cerita ini, pertama nama tokohnya dulu, ya. Biasanya disebut di awal tuh nama tokohnya. Kemudian cek di mana peristiwanya terjadi. Oh, ini terjadinya di taman. Nah, kemudian apalagi yang perlu dicari? Waktunya, kapan terjadinya? Oh, terjadinya ketika di sore hari misalnya, ya. Dan dicek juga, ternyata tokohnya tidak ada satu, tapi juga ada teman, ada ayah dan ibu. Nah, berarti ini yang harus dipahami berulang, isi bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian baru deh mengulas bukunya ya. Jadi kalau tahapan pertama sudah selesai, tahapan kedua juga sudah mantap, maka nanti mengulas bukunya jadi lebih ringan ya. Nah, ini sudah tadi kita bahas. Nah, ini dia manfaatnya teman-teman ya. Jadi melatih berpikir, mendorong kepercayaan diri ya, mengasah keterampilan menulis dan juga membuat kita jadi semakin pengen membaca dan membaca lagi ya. Jadi cinta sama buku. Kalau dikasih pilihan buku dengan mainan, aku mau baca buku, itu keren. Tapi kalau dua-duanya ya keren juga ya. Jadi dia saking minatnya sama buku, dia selalu ingin mendapatkan buku untuk dibacanya, gitu ya. Kalau belum ada uang, bagaimana Bunda nggak bisa beli buku? Boleh ke perpustakaan, ya. Pinjam buku dari perpustakaan, ya. Oke, baik. Nah, ini ya tahapan-tahapannya sudah komunikasi berpikir kritis. Nah, ini juga tadi tujuannya sudah. Nah, ini kalau yang untuk kelas tinggi ya. Nah, jadi untuk pemodelan kemarin sudah Bunda Daya contohin ya di video ya. Dan Bunda juga lihat teman-teman sudah ada latihan di hari keduanya waktu bimbingan teknis ya. Dengan Ibu Ita ya, kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi ketika kita sudah membaca, sudah mengulas, dan juga sudah praktik ya, apalagi sudah buat video kemarin ya. Maka insya Allah nih, nanti kita akan lebih mudah untuk praktek kali ini ya. Nah, oke baik. Nah, dari Bunda itu aja, Bang Sayuti. Mungkin nanti lanjut ke praktik. Teknis prakteknya nanti gimana, Bang? Apakah per sekolah satu anak atau boleh dibatasi sesuai dengan jam? Mungkin itu dulu, Bang. Bunda Daya tutup dulu sementara. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Sayuti. Baik, baik terima kasih banyak Bunda Daya. Iya, Ya, baik. Gimana materinya adik-adik? Sangat menarik, bukan? Nah, selanjutnya pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Bunda Daya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kegiatan kita pada hari ini. Baik, selanjutnya ingin diingatkan kembali kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu guru bahwa bimbingan teknis ini akan dilaksanakan selama 3 pekan setiap hari Senin, ya khusus di Kabupaten Aceh Timur. Nah, untuk itu mengenai teknis yang Bunda Daya sampaikan tadi, mari kita dengarkan penjelasan dari Cut Bang Rafli. Karena untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Cut Bang Rafli beserta juga dengan penjelasan tentang lomba cerdas mengulas buku. Untuk itu, saya persilakan kepada Cut Bang Rafli. Baik, terima kasih Bang Sayuti. Bunda, izin ya saya membagikan layar. siap Bang, silakan.
Baik, ini saya beri penjelasan untuk Bapak Ibu semuanya mengenai lomba cerdas mengulas buku seperti yang sudah kami sampaikan ketika pertemuan secara luring pada pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun ini akan menyelenggarakan kegiatan lomba cerdas mengulas buku bagi siswa sekolah SD, baik dari yang kelas rendah, kelas 1 hingga kelas 3 maupun yang kelas tinggi, yaitu kelas 4 hingga kelas 6 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk cerdas mengulas bukunya ini, pertama kita lihat di paparan dokumen yang saya bagikan. Yang pertama, pendaftaran 6 peserta terbaik lomba cerdas mengulas buku dari tiap balai atau kantor bahasa itu dilaksanakan tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni 2026. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 30 hari lagi untuk mendaftarkan ke lomba cerdas mengulas buku tingkat nasional. Namun perlu diketahui bahwa peserta yang diikutkan ke tingkat nasional itu merupakan peserta utusan dari Balai Provinsi Aceh atau Balai Kantor se-Indonesia. Untuk Balai Bahasa Provinsi Aceh mengikutsertakan 6 peserta terbaik itu terdiri atas dua kategori, berarti 3 peserta atau siswa untuk kelas rendah dari Aceh Timur, 3 siswa dari kelas tinggi dari Aceh Utara. Ini berhubung ada Pak Burhanuddin dari Kadisdik. Ini mungkin Pak bisa jadi bahan kita. Boleh dari sekarang dilihat-lihat siswanya yang mana yang kira-kira potensial untuk kita ikutkan. Dari Aceh Timur berarti kuotanya kurang lebih ada 3 siswa. Itu boleh Pak kita dampingi untuk pembuatan videonya. Karena kan kita pertemuan secara daring ini akan ada 3 kali, 3 minggu ke depan gitu ya. Itu untuk memperkuat materi apa yang harus anak-anak sampaikan di dalam video. Kemudian videonya seperti apa, kemudian bagaimana teknisnya itu Bapak bisa atau Ibu guru pendamping dari semua sekolah bisa berkoordinasi dengan kami panitia mengenai seperti apa teknis perekamannya, apakah harus menggunakan kamera yang bagus gitu ya, kemudian menggunakan latar tempat yang bagus, kemudian buku seperti apa atau buku apa yang cocok untuk kita eh, untuk anak-anak ulas gitu ya. Yang jelas dari Aceh Timur itu kurang lebih ada 3 siswa yang akan dipilih oleh Balai Bahasa. Boleh kalau misalnya semua sekolah mau mengirimkan satu satu siswanya untuk kita seleksi di tingkat provinsi boleh. Atau langsung Kadisdik dari Dinas Pendidikan menunjuk 3 siswanya dari sekolah mana yang potensial. Tapi kalau misalnya mau berpartisipasi semuanya boleh. Nanti tim dari Balai Bahasa yang akan menseleksi 3 peserta terbaik untuk kelas rendah yang akan diikutkan ke tingkat nasional. Tenggat pendaftaran di tingkat nasional itu 1 hingga 5 Juni, Bapak Ibu. Jadi untuk bagi yang sekolah yang ingin berpartisipasi, silahkan bawa koordinasi dengan kami itu sebelum tanggal 1 hingga 5 Juni, karena akan ada proses seleksi di tingkat provinsi. Selanjutnya, bagi peserta yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk mengikuti lomba cerdas mengulas buku di tingkat nasional, peserta tersebut kemudian akan mendapatkan pembekalan atau taklimat oleh Dewan Juri itu di tanggal 8 Juni 2026. Jadi nanti akan ada kelas lagi 1 hari oleh juri seperti apa teknisnya itu di tanggal 8 Juni. Selanjutnya, penyusunan video mengulas buku oleh 6 peserta terbaik dari tiap balai kantor bahasa. Jadi kalau yang seleksi pertama, video yang pertama itu boleh dikirimkan video biasa aja untuk kami seleksi di Balai Bahasa Provinsi. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, baru nanti kita akan kerjasama untuk pembuatan video mengulas buku 6 peserta yang sudah direkomendasikan tersebut di tingkat nasional. Itu waktu pembuatan videonya dari tanggal 9 hingga tanggal 23 Juni. Ini untuk yang di tingkat nasional. Selanjutnya untuk batas pengumpulan akhir video mengulas buku di tingkat nasional itu tanggal 23 Juni. Jadi waktunya itu kurang lebih ada 2 pekan. Setelah video tersebut dikumpulkan kepada pihak panitia di nasional, kemudian juri akan melakukan
akan dikurasi dan akan dilakukan penilaian. Kemudian setelah dilakukan penilaian, akan dilakukan moderasi dan pengumuman video peserta yang lolos penilaian Dewan Juri. Ini Bapak Ibu, kita di Indonesia ada kurang lebih 30 unit balai atau kantor bahasa yang masing-masingnya mengirimkan 6 perwakilan siswanya ya, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Berarti kurang lebih ada 180 siswa yang akan berkompetisi untuk mengikuti lomba cerdas menulis buku. Tetapi jangan khawatir bahwa untuk yang kelas rendah itu tidak akan disamakan dengan yang kelas tinggi. Jadi misalnya untuk yang kelas 2 atau kelas 3 yang mengikuti lomba itu tidak akan disamakan dengan yang kelas 6, kelas 5 gitu ya. Tapi juga akan dikompetisikan dengan sesama kelas rendah juga. Untuk buku-bukunya juga itu buku-buku yang berlabel berjenjang A atau berjenjang B1 hingga B2 untuk yang kelas rendah. Kemudian pengumuman setelah dilakukan pengumuman maka akan ada final lomba cerdas mengulas buku tahun 2026. Eh, Nah, untuk kegiatan final lomba cerdas mengulas buku di tingkat nasional ini dilakukan pada tanggal 20 hingga 23 Juli 2026 yang rencana awalnya itu dilaksanakan secara luring atau secara langsung datang ke Jakarta. Tapi karena ada penyesuaian anggaran sebelumnya, maka ada kemungkinan dilakukan secara daring juga. Tapi kita berharap sama-sama bahwasannya Badan Bahasa masih membuka kesempatan untuk dilakukan final lomba itu secara luring agar anak-anak kita bisa hadir secara langsung. Selanjutnya baru diumumkan pemenang juaranya 1, 2, 3 dari lomba cerdas mengulas buku dan pengumpulan laporan ini oleh uh, ini ya dari sekolah atau dari balai bahasa. Saya pikir demikian untuk penjelasannya. Dokumen ini akan kami bagikan ke grup. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang akan kami bagikan juga ke grup gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang dari Bunda untuk kegiatan praktiknya itu boleh dilakukan satu sekolah satu perwakilan, nah itu juga boleh. Ini manfaatkan ya sekolah-sekolah lain manfaatkan praktik ini untuk istilahnya menguji mental anak-anaknya untuk mengikuti lomba cerdas mengulas buku gitu ya. Jadi anak-anak yang kira-kira potensial untuk kita ikutkan, silakan ikuti praktik ini, jadikan kegiatan ini sebagai ajang pembelajaran. Saya pikir demikian. Kalau ada pertanyaan lanjutan mengenai teknis lomba cerdas mengulas buku, itu boleh ditanyakan ke grup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bang Rafli. Dengan berakhirnya penjelasan dari Bang Rafli, maka berakhir pula bimbingan teknis kita pada hari ini. Namun kita akan kembali berjumpa di Senin depan pada pertemuan kedua di lanjutan bimbingan cerdas mengulas buku. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena pembelajaran bimbingan teknis cerdas mengulas buku pada hari ini sudah selesai. Untuk itu, kembali diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya yang akan dikirimkan oleh panitia di grup nantinya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sayuti, Bang Rafli, dan teman-teman semua. Semangat ya. Ya, terima kasih kembali Bunda.